langsung minta tolong buka Google Sanhedrin 43A20. Langsung. Baik, syukran mantap. Pemirsa udah lihat kan Sanhedrin 43A20. Klik. Ya. Langsung diterjemahkan di sini aja Ustaz. Dan nomor 20 tuh bahasa Inggrisnya di bawahnya. Ya, The Mishnah. Ya. Barusan Bang Kei mengutip tulisan Mishnah yang menceritakan bagaimana proses pembunuhan Yesus menurut versi orang Yahudi. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Baik, saya bacakan. Mishnah mengajarkan bahwa seorang penyeru keluar di hadapan orang yang dihukum. Ini menunjukkan bahwa hanya di hadapannya, yaitu saat dia dibawa ke tempat eksekusi, penyeru itu keluar. Tetapi sejak awal sebelum terdakwa dinyatakan bersalah, ia tidak keluar. Gemara mengajukan sebuah kesulitan, tetapi bukankah diajarkan dalam sebuah baraita? Pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret yang telah membunuhnya dengan cara dirajam. Dan seorang penyeru keluar di hadapannya selama 40 hari. Secara terbuka menyatakan Yesus orang Nazaret akan dirajam karena ia melakukan sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala dan menyesatkan orang-orang Yahudi. Siapapun yang mengetahui alasan untuk membebaskannya harus maju dan mengajarkan atas namanya. Dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskannya, dan karena itu mereka merajamnya dan menggantung mayatnya pada malam Paskah. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terima kasih ya Sar, terima kasih Ustaz Dani. Perhatikan baik-baik. Yesus orang Nazaret itu adalah Yahudi, Jewish. Data tentang penyaliban Yesus tidak ada. Data tentang penangkapannya tidak ada. Tidak ada. Ini yang membuat ini bukan Kainama dan umat Islam, bukan. Yang menggugat itu adalah para ahli teologi Kristen Amerika dan Eropa. Itu yang pertama sekali. Termasuk Profesor Rudolf van den Broek. Beliau termasuk salah satu yang menggugat. Ini nggak benar kami gugat kisah penangkapannya. Ustaz Dani boleh naik dikit ya. Oke, stop. Di situ dikatakan begini. Gemara mengajukan sebuah kesulitan, ya, titik 2. Tetapi bukankah diajarkan dalam sebuah baraita pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret? Bisa diblok nggak Ustaz Dani? Ini pertama sekali ya. Poin pertama, pada malam Paskah di atas pada malam Paskah, ya di sebelah baraita, turun. Ya, pada malam Paskah mereka menggantung mayat sampai Nazaret Ustaz. Mayat Yesus orang Nazaret. Naik. Cuma 2 baris itu. Oke, terima kasih banyak Ustaz Dani. Terima kasih banyak. Dikali aja itu, dikali sebelah kanan Ustaz. Oke, ya perhatikan muslimin wal muslimah. Ya. Dari satu kalimat ini luar biasa itu para profesor itu. Mereka menggugat kenapa? Pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret. Tidak ada penyaliban. Karena yang digantung di pohon bukan Ustaz Dani. Enggak usah. Begini, digantungnya itu bukan disalib tapi digantung di pohon. Bahasa Yunaninya dia di pohon lah pokoknya. Selon. Xylophone itu apa? Alat musik itu. Kisah para Rasul 5:30. Ustaz Dani, syukur. Kisah para Rasul 5:30. Kisah para Rasul 5:30 versi paralel. Ini luar biasa loh mereka loh, benar. Ya, geser ke bawah. Kayu salib. Apa itu? Sulan geser ke bawah, Ustaz Dani. Jadi nggak ada salib, nggak ada. Di sini ditulis definisi kayu pohon. Sulan itu pohon. Jadi mayat itu. Kembali Bang Kei mengatakan kebohongan. Jelas-jelas kata yang dia cari itu artinya bukan cuma satu. Bisa kayu, bisa pohon dan kayu salib. Teman-teman bisa lihat sendiri pada layar yang Bang Kei tampilkan. Luar biasa sudah ya. Dan yang digantung itu tidak dalam posisi hidup, tapi sudah menjadi mayat. Sudah, ke bawah dikit. Dan seorang penyeru keluar di hadapannya selama 40 hari. Itu di bawahnya tuh, pas di bawahnya tuh. Dan seorang, boleh diblok Ustaz Dani. Dan seorang penyeru keluar di hadapannya selama 40 hari. Jadi Yesus itu tidak ditangkap di Getsemani, lalu malam itu disidang, lalu pagi harinya Yesus ditangkap sekitar 1 malam atau setengah 2 malam di Getsemani. Ditangkap lalu dibawa menurut Bible. Menurut 4 Gospel Bible, Yesus jam 1 malam atau setengah 2 malam ditangkap di Taman Getsemani, lalu dibawa ke persidangan di Imam Besar Kayafas, lalu ke Herodes, lalu ke Pontius Pilatus. Besoknya baru di sidang terakhir dan dibawa ke Golgota. Itu nggak ada, itu tidak ada. Barusan Bang Kei katakan tidak ada peristiwa penangkapan, sidang, dan penyaliban. Bang Kei lebih percaya pada Mishnah, di mana Mishnah ditulis pada masa ketika bangsa Yahudi sudah kehilangan kedaulatan politik atas Yerusalem setelah kegagalan pemberontakan Bar Kokhbah. Melalui penulisan Mishnah, para rabi mencoba merekonstruksi dan mendesain ulang masa lalu yang ideal untuk menjaga identitas hukum Yahudi tetap hidup di masa pengasingan. Sederhananya begini, bagaimana mungkin hukum Yahudi berlaku padahal mereka ada di bawah jajahan Romawi? Bukankah itu jadi tumpang tindih hukum? Itulah sebabnya dalam Yohanes 18 ayat 31, orang Yahudi menolak mengeksekusi Yesus dengan tangan mereka sendiri, karena mereka akan melanggar hukum Romawi. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Ya kayak gitu nih, baca ya. Yesus ditangkap lalu 40 hari. Dibilangin ayo kalau ada yang ingin membela dia mari. 40 hari ini berbeda.
Ini berbeda dengan yang ada di Bible, di 4 Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jam 1 malam ditangkap, besoknya disalib. Tidak ada itu. Itu tidak ada. Tidak ada penangkapan, itu tidak ada. Sudah. Ya, geser ke bawah nih, asik nih. Ya, di bawah ada tulisan tebal tuh, Yesus orang Nazaret akan dirajam, tidak disalib. Tidak disalib. Tidak ada penyaliban, tidak ada. Tidak ada penyaliban, betulan. Ya, tidak ada penyaliban. Karena ia melakukan sihir, menghasut orang Yahudi untuk menyembah berhala dan menyesatkan orang Yahudi. Tidak ada. Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang satu, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Beda ini. Catatan orang Yahudi. Itu kan catatan orang Yahudi, kata orang Kristen. Loh, Yesus orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Catatan tentang Yesus harus melihat catatan orang Yahudi. Yang pertama, tidak ada penyaliban. Malam Paskah itu mayatnya yang digantung di pohon, bukan disalib. Yang kedua, ditangkap lalu selama 40 hari diteriakan. Siapa yang ingin membela dia? Tidak ada yang membela. Sehingga Yesus orang Nazaret dirajam. Dirajam itu enggak? Dilempari batu sampai mati. Barusan saya sudah jelaskan, tidak mungkin hukum rajam berlaku di saat pemerintahan Romawi berkuasa dan punya undang-undang sendiri. For the sake of argument, anggap aja Misnah benar soal kisah kematian Yesus. Bukankah pernyataan bangkai ini menjadi gol bunuh diri? Karena seperti yang kita tahu, Quran menolak kematian Yesus. Jika Misnah yang menjadi otoritas bangkai, artinya bangkai sudah terang-terangan menolak Qurannya sendiri. Karena tadi dia bilang begini. Beda ini. Catatan orang Yahudi. Itu kan catatan orang Yahudi, kata orang Kristen. Loh, Yesus orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Catatan tentang Yesus harus melihat catatan orang Yahudi. Yang Barusan dia bilang catatan tentang Yesus harus melihat catatan orang Yahudi. Jika menggunakan catatan Yahudi ini, yang katanya Yesus dirajam. Artinya narasi Quran dalam surah An-Nisa ayat 157 salah karena bertentangan dengan catatan orang Yahudi. Jadi inilah akibatnya kalau bangkai lebih cepat mulut daripada mikir. Dia tidak sadar sudah lakukan gol ke gawang sendiri. Halo teman-teman Brother Phil. Melalui video ini saya mau sampaikan, kalau channel ini sedang mendapat suspend dari YouTube, karena pelanggaran konten berulang, jadi semua video dari platform lain seperti TikTok saya sudah hapus, karena melanggar peraturan YouTube. Jadi selama 90 hari ke depan channel ini tidak mendapatkan monetisasi. Setelah 90 hari YouTube akan memeriksa kembali apakah sudah memenuhi syarat monetisasi atau belum. Begitu juga dengan member yang selama ini mensupport channel ini, kalian tidak bisa melakukannya lagi untuk saat ini. Jika teman-teman ingin tetap mensupport channel ini selama sebelum dimonetisasi kembali, teman-teman bisa kirimkan dukungannya di link Saweria yang tertera pada kolom komentar atau scan di sini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.